Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrival, mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu potensi pada manusia. Definisi potensi menurut Miles Monroe. Definisi potensi adalah bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar. Namun, kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Arti lainnya dalam pengertian ini bahwa potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih, padahal kita mempunyai kekuatan untuk mencapai hal tersebut. Selanjutnya, apa sih potensi diri? Pengertian potensi diri sederhananya adalah kemampuan atau kekuatan dalam diri yang masih tersembunyi dan belum teraktualisasi, namun masih bisa dioptimalkan. Potensi diri sebenarnya dapat ditinjau dan diukur menggunakan beberapa sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri, seperti bagaimana kita belajar dari kesalahan, cara bertanggung jawab, bersikap jujur, menerima masukan dari orang lain, dan ketangguhan dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya, macam-macam potensi diri pada manusia. Manusia memiliki 5 macam potensi dasar, antara lain: yang pertama, potensi fisik; kedua, potensi mental intelektual; yang ketiga, potensi sosial emosional; yang keempat, potensi mental spiritual; dan yang terakhir, potensi daya juang. Slide selanjutnya, salah satu teori tentang kemampuan atau potensi diri yang paling sering digunakan di dunia psikologi adalah kecerdasan majemuk. Dalam teori ini, Howard Gardner, psikolog Harvard yang merumuskan teori tentang kecerdasan majemuk, berpendapat bahwa setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi, jangan keburu merasa enggak punya bakat dan kemampuan apapun sebelum kita menggali potensi diri sendiri. Untuk contoh, seseorang dengan potensi musikal yang baik mungkin saja memiliki kemampuan di bidang lain, seperti verbal ataupun naturalistik. Sebaliknya, boleh jadi kemampuan logikanya tak sebaik kemampuan verbalnya. Perbedaan kemampuan pada setiap orang seperti ini wajar terjadi, karena masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dalam teori Gardner, setiap orang memiliki 8 kemampuan berbeda, yaitu musikal, logika matematika, visual spasial, kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalistik, dan verbal linguistik. Selanjutnya, pada dasarnya, orang yang memahami potensi diri dapat dikenali dengan beberapa ciri, di antaranya: 1. Berani melakukan perubahan total untuk memperbaiki diri sendiri. Kedua, memiliki sikap tulus, optimis, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Yang ketiga, gemar belajar dan mau mengakui kekurangan dirinya. Keempat, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan ketika menghadapi masalah. Yang kelima, mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Slide selanjutnya, bagaimana sih cara mengembangkan potensi diri? Pengembangan diri bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, sarana naik jabatan, dan berbagai manfaat lainnya bagi kita sebagai individu. Dengan pengembangan diri, kemampuan kita menjadi bertambah dan ini akan memperkaya keahlian kita. Selain itu, dari kemampuan diri yang meningkat, juga dapat mampu memperbaiki kualitas kita dalam bekerja. Selain itu, ada juga manfaat pengembangan diri lainnya untuk menunjang karir di masa depan. Ada berbagai cara untuk mengembangkan potensi diri. Antara lain, pertama, kenali diri sendiri. Kedua, temukan minat. Ketiga, ketahui dan hentikan kebiasaan buruk. Keempat, terus belajar. Kelima, temukan mentor. Keenam, coba pelajari hal baru. Dan yang terakhir yaitu tidak takut gagal. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi pada diri kita. Contohnya yaitu: yang pertama, mengambil kursus atau workshop. 2. Bergabung dengan komunitas yang melakukan kegiatan positif. Yang ketiga, mencoba untuk mencari tantangan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal. Sekian dari saya, terima kasih.